Dan jangan lupa sebenarnya jalan tol ini bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Begini, ya, jalan kita ini non tol itu ada 3 hierarkinya. Jadi pembangunan sebetulnya kalau bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga sudah di dalam RPJMN. APBN-nya kan hanya bagian kecil 30%, 40%. Lainnya kan swasta dan KPBU. Tol juga begitu. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Mengatakan lebih banyak itu bukan saya, Ani. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol. Tapi Tidak semuanya investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi dari sekitar 480-an ribu kilometer jalan-jalan kabupaten kota di seluruh Indonesia, keadaan yang mantap itu hanya 42%. Dan di dalam RPJMN itu minimal kita ingin mencapai 65%. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Terkait dengan percepatan pembangunan, tepatnya mungkin perawatan jalan-jalan existing di daerah. perlu, penting. Tapi perlu ada keseimbangan, keadilan. Jadi pembangunan sebetulnya kalau bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga sudah di dalam RPJMN. APBN-nya kan hanya bagian kecil 30%, 40%. Lainnya kan swasta dan KPBU. Tol juga begitu. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis. Tapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan 100 yang rusak sampai 64, sehingga baik yang bisa bayar, baik masyarakat, semuanya jalan. Jangan ini baik tapi itu. Begini, ya, jalan kita ini non tol itu ada 3 hierarkinya. Salah data, Anies tetap pede kritik Jokowi. Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan nasional di era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan, itu menyebutkan pembangunan jalan nasional non-tol era SBY lebih panjang dibanding era Jokowi. Benarkah? Pernyataan Anies Baswedan itu disampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Awalnya, Anies menyebutkan jalan tol era Jokowi sudah dibangun, yaitu 1.569 km. Dari total jalan tol saat ini, 2.499 km. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, ujarnya dikutip dari pemberitaan kompas.com. Namun menurut dia, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam jalan pembangunan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa adanya biaya. Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Di zaman Pak SBY jalan tak berbayar dibangun sepanjang 144.000 km, 7,5 kali lipat, tandasnya. Anies kemudian mengkerucut perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan jalan nasional di era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anies. Lantas, apakah benar klaim yang disebutkan Anies? Untuk itu, Kompas.com menyajikan datanya, merujuk beberapa sumber, termasuk dokumen Kementerian PUPR, yang diunduh dari situs Open Data Kementerian PUPR. Sebagai landasan, era pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004, sampai dengan 20 Oktober 2014. Sementara era Jokowi dimulai pada 20 Oktober 2014 hingga 2014 mendatang.
Pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan supaya jalan rusak di Indonesia. Jalan nasional sekitar 47.000 km, jalan provinsi sama dari 47.800 km, jalan kabupaten kota ada 480.000 kilometeran. Bagaimana nanti pemerintah entah siapapun harus ada keseimbangan. Karena ini masalah biaya. Tidak semuanya investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Dan jangan lupa sebenarnya jalan tol ini bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Penganggarannya, programnya, jalan nasional itu oleh APBN atas Bappenas dan Kementerian PUPR, provinsi dan kota kabupaten itu APBD plus DAK. Okay. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar dan tol. Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden supaya kita bisa membantu mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah tadi. Jalan nasional non-tol. Merujuk buku Induk Statistik Pekerjaan Umum tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada 2004 ialah 34.629 km. Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km. Sebagaimana dikutip dari buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2015. Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 menjadi 38.000 km. Dulu panjang jalan nasional 34.000 km, saat ini 38.000 km. Tambahan itu dari pembangunan jalan baru. Ada juga dari jalan yang bisa berubah menjadi jalan nasional, ujarnya saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU silam, dikutip dari laman Kementerian PUPR. Lalu berlanjut sampai dengan akhir tahun 2001, total panjang nasional non-tol bertambah 46.965 km. Hal itu tertera dalam buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR tahun 2022. Berdasarkan data dari ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km dari 34.629 km menjadi 38.570 km. Data mengenai jumlah panjang jalan nasional era pemerintah Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum termasuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Jalan tol. Dalam dua periode pemerintahan SBY, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Indonesia Bersatu Jilid 2, panjang jalan tol bertambah sekitar 300 km. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pernah mengatakan, pada awal Kabinet Indonesia Bersatu, yakni tahun 2004, panjang jalan tol yaitu 611 km. Sementara menjelang masa berakhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yaitu 2014, panjang tol mencapai 918 km. Kita nambah sekitar 300 km jalan tol dalam waktu 10 tahun, kata Joko di Jakarta Senin 24 Maret 2014, dikutip dari pemberitaan kompas.com. Berikutnya merujuk informasi dari laman pengaturan jalan tol. Per Maret 2023, panjang tol yang beroperasi di Indonesia ialah 2.624 km. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa panjang jalan tol pada era pemerintahan Joko Widodo telah bertambah sekitar 1.706 km dari sebelumnya 918 km menjadi 2.624 km. Jumlah itu juga masih akan bertambah, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang selesai dibangun pada 2024 mendatang.